Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang bapak banggakan. Semoga kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika ya. Kemarin kita telah membahas tentang pola bilangan. Sekarang barisan dan deret aritmatika ya, mohon disimak ya. Ini biasanya soal-soal barisan dan deret aritmatika atau pola bilangan itu di bab ini ya sering keluar di tes masuk kerja biasanya ya. Ada nanti kalian pasti pas tes, oh ini tuh kegunaan mempelajari ini ya. Iya, biasanya ada di soal-soal tes masuk kerja ya, disimak ya. Nah, ini sekarang definisi dari barisan aritmatika ya, yaitu apa? Nah, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan yang tetap atau konstan. Maksudnya selisih itu dari angka 1 dengan angka yang kedua atau suku pertama dengan suku kedua itu kan ada selisih ya. Nah, itu selisihnya selalu sama dengan suku kedua ke suku ketiga, begitu juga selanjutnya ya. Nah, ntar contohnya. Nah, ini bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Nah, yang konstan ini ya. Nih, bilangan tetap ini dia disebutnya beda atau dilambangkan dengan B. Nah, ini perhatikan barisan-barisan bilangan berikut ini. Nah, ini lihat 1, 4, 7, 10, 13 ya. Nah, ini biasa disebutnya suku pertama, suku kedua, atau bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima, dan seterusnya. Nah, di sini kan tadi selisih setiap dua suku berurutan. Nah, berarti ini 1 sama 4 selisihnya berapa nih? 3. 4 dengan 7, 3. 7 dengan 10, 3. 10 dengan 13, 3. Nah, itu yang dimaksud beda ya. Iya, 3-nya itu yang bedanya. Ada juga 2, 8, 14, 20. Ada juga 30, 25, 20, 15. Ya. Nah, dari di sini kan ada yang positif 1, 4, 7, 10, 13, berarti kan positif semua. Ya. Nah, yang C ini dia berkurang. Yang tadinya sini naik angkanya, ini angkanya turun. 30, 25, 20, 15. Seperti itu ya. Iya. Nah, ini yang disebut barisan aritmatika ya. Ada yang ditulis aritmetika, ada yang dibacanya juga aritmatika, sama aja ya. Oke. Nah, contohnya tadi yang 1, 4, 7, 10, 13 ya. Ini berapa? 3 kan, plus 3. Ini 3, ini 3, 10 ke 13, 3 juga. Nah, itu ya, yang disebut bedanya itu 3. Berarti ini 3 ini merupakan B. Iya. Nah, pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya adalah 3. B sama dengan 3. Oke, paham ya? Terus yang kedua, 2, 8, 14, 20. Berarti berapa bedanya? Iya, betul. Plus 6, 6 plus 6. Pintar ya. Nah, berarti bedanya adalah 6. Gampang kan? Oke. Nah, yang ketiga tadi ada 30, 25, 20, 15. Berarti berapa? Ini iya. Coba kita lihat. Teng. Nah, ya. Min 5 karena dia berkurang. Turun angkanya. Iya. Nah, maka bedanya adalah min 5 ya.
Kalau tadi kan plus, kalau plus tidak perlu tulis plus 3, nggak perlu, jadi 3 saja. Kalau minus harus ditulis, atau kalau negatif ditulis ya. Nah, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Jika UN sama dengan jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku. Nah, ini untuk mencari rumus bedanya. Kalau kalian nggak bisa, berarti beda sama dengan UN dikurangi UN min 1. UN dikurangi UN dikurang 1. Ya, maksudnya gimana? Nah, yang ini ya. Yang ini nih. Jadi kita nyari beda. Misalkan kamu, aduh ini berapa bedanya? Nah, tulis B sama dengan UN. UN itu berarti suku ke N. Mau yang berapa? Terserah. Jadi lebih besar angkanya ya di depan. Misal kedua. Ini U2. Nah, U2 dikurangi N-nya itu 2. Berarti di sini kan 2 dikurangi 1 berapa? Iya, U1. Itu berapa? U2-nya itu suku kedua, itu 25. Dikurangi 30. Maka hasilnya adalah negatif 5. Itu ya. Oke? Oke, paham ya? Oke. Nah, rumus umum suku ke N barisan aritmatika dengan suku pertama. Nah, suku pertama itu di U1. Ya, ini U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Dilambangkan dengan A. Nah, jadi suku pertama itu bisa ditulis dengan A dan beda dengan B. Maka dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini U1. U1 itu bisa ditulis A. Ya, suku pertama itu. Nah, terus suku yang kedua berarti U2 sama dengan U1 ditambah B kan. Untuk mencari suku kedua berarti U1 ditambah B. U1-nya kita ganti dengan A. Maka jadi A tambah B. Begitu juga dengan U3, yaitu U2 ditambah B. U2 ini tadi adalah, nih U2 itu A tambah B. Berarti U2 kita ganti A tambah B. Ditambahkan lagi dengan B. Maka A ditambah 2B. Nih, plus B ditambah B jadi 2B. U4 ya, tadi 3 ya. U4 itu sama dengan U3 ditambah B. Maka U3 tadi hasilnya A tambah 2B. Maka sini kita tulis A tambah 2B ya. U3 yang ini nih, kita ubah menjadi A tambah 2B dari sini. Ditambah B, jadi sama dengan A ditambah 3B. Begitu juga dengan U5 sama dengan U4 ditambah B, sama dengan A ditambah 3B ditambah B, jadi sama dengan A ditambah 4B. Nah, dari hasil-hasil ini bisa kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, maka UN sama dengan UN ya. Nah, di sini kan misal N-nya 5, di sini malah berkurang jadi 4, berarti dikurangi 1. Ini 4 jadi 3, dikurangi 1, 3 di sini 3, di sini 2, dikurangi 1. Maka UN sama dengan UN min 1 ditambah B ya. Bener kan? Iya. Sama dengan, nah ini jangan kita tulis lagi yang ini. Langsung aja lompat ke sini. Kenapa? Karena kita nggak tahu UN dikurang 1 itu yang berapa ya. Langsung ke sini. Lihat di sini. Di sini yang pertama, jika U-nya U3 ya, suku ketiga nih, di sininya 3, maka berkurang di sini jadi 2B. Di sininya 4, maka di sininya jadi 3B. Di sininya 5, maka di sini jadi 4. Oleh karena itu berarti sama, ngikutin dengan N dikurang 1. Ya kan? Iya, jadi A ditambah N dikurang 1 kali B. Ini kali ya, 4B itu jadi artinya 4 kali B, 3B itu 3 kali B. Nah, maka didapatkanlah rumus untuk suku ke N dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Paham nggak? Jadi intinya ini semua adalah untuk mencari rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Ini rumusnya ya. Kalau kalian pusing yang ini saja yang dipakai. Ya, itulah asal usul dari rumus suku ke N barisan aritmatika.
keterangannya UN itu suku ke N, A itu suku pertama, ya tadi A suku pertama nih yang di atas nih, A suku pertama, B itu beda ya yang sebelumnya, N itu banyaknya suku. Paham ya? Oke. Contohnya, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, dan 12. Nah, kita selesaikan. Ini barisan aritmatikanya min 3, 2, 7, 12. Maka suku pertamanya itu adalah min 3 atau U1-nya. Paling depan ya, yang namanya pertama itu paling depan. Bedanya berapa? Nah, cara mencarinya kalau kalian bingung, ini berapa ya? Bisa menggunakan ini. B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 2 dikurangi negatif 3. Min ketemu min jadi plus ya, berarti 2 ditambah 3, 5. Atau kalau ini ada negatifnya, pakai yang ini aja. 7 sama 12, berarti 12 dikurangi 7, berarti 5. Ya, jadi yang belakang dikurangi yang depannya. Jangan ketuker, nanti bedanya salah. Oke? Iya. Maka untuk mencari suku ke-8 sama dengan N-nya 8 berarti. Jadi UN, rumusnya kita tulis lagi, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Maka UN-nya itu diganti dengan 8, jadi U8 sama dengan A-nya itu min 3, N-nya itu tadi 8 ya, dikurangi 1, B-nya itu 5, ini B-nya. Maka sama dengan min 3 ditambah, ini dulu yang dikerjakan di dalam kurung, 8 dikurangi 1, 7, dikalikan 5. Maka hasilnya adalah min 3 ditambah 35 dari 7 kali 5. Min 3 ditambah 35 itu adalah 32. Jadi suku ke-8-nya adalah 32 dari barisan tersebut. Sekarang yang ditanyakan U20 ya, atau suku ke-20 ya, sama seperti mencari suku yang ke-8. Mudah saja kan? Iya ya. Paham ya? A-nya tetap ya min 3, hanya yang berbeda di N-nya saja ya. Ini 8 yang 20, jadi ini 20 dikurang 1, 19 kali 5, 95. Min 3 ditambah 95, 92. Oke? Iya. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmatika yaitu min 2, 147 sampai dengan 40. Nah, ini ada yang terakhirnya nih, 40. Biasanya kan habis ini aja nih titik-titik. Ini sekarang ada 40. Ingat, tentukan banyak suku bahasa sebut. Yang ditanya banyak suku, berarti N-nya yang ditanyakan. N-nya itu berapa? N-nya berapa? Ya. Iya. Sama ya, rumusnya masih sama. Yaitu diketahui barisan aritmatikanya min 2, 147 sampai 40 ya. Dari barisan tersebut diperoleh. Nah, A-nya berapa? Min 2. Bedanya 3 ya. Dan nah, U terakhir ini ya, yang paling belakang ini nih, angka yang paling belakang 40 ini kita misalkan dengan UN, karena kita nggak tahu dia suku keberapa, jadi tulis saja UN sama dengan 40 suku terakhirnya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B ya, sehingga nah, UN-nya itu berapa? UN-nya itu 40 ya. Iya, langsung ditulis UN 40, bukan U40 bukan, tapi 40 langsung. Sama dengan A-nya min 2 ditambah N. Nah, di sini N-nya nggak diganti 40 karena N-nya yang dicari ya. 40 ini bukan N-nya, tapi suku terakhir. Ingat ya, suku terakhir nih, bilangan terakhir yang kita tentukan dia tuh bilangan keberapa gitu loh. Ini kan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, ini bilangan keberapa? Nah, itu yang kita cari ya, bukan N-nya, bukan. Ingat, jadi N dikurang 1 kali B-nya itu 3, maka didapatkan 40 sama dengan 3N dikurang 5. Dari mana nih? Ini kalikan dulu, N kali 3 min 1 kali
3 ini ya. Di sini jadi ada langkah yang dilewat, nggak apa-apa ya kalau sudah paham ya. Jadi kan di sini harusnya 40 sama dengan min 2. Nah ini kalikan kan, di n dikali 3 yaitu plus 3n. Min 1 kali 3 berarti min 3. Nah baru ke sini 40 tulis lagi sama dengan min 3, yang n nya dulu ya, 3n dulu nih, tulis 3n. Min 5 didapat dari min 2 dikurangi 3, berarti kan min ketemu min ya, nambah minusnya, ngutang lagi, ngutang 2, ngutang lagi 3, jadi utangnya 5. Berarti di sini 40 sama dengan 3n dikurang 5. Nah maka hasilnya, nah ini dari mana 45? Dari sini kita pindah ruas ya, pindah ruas. Iya, yang tadinya 3n sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Ini juga sama, 40 pindah ke sebelah kanan. Jadi 40 posisi ini ya, plusnya berubah jadi minnya berubah jadi plus. Jadi 40 tambah 5 yaitu 45. Jadi 3n sama dengan 45. Maka hasilnya n sama dengan 15 ya. Dari mana n sama 15? Ini harusnya nggak perlu Bapak jelasin lagi ya. Kalian harusnya bisa paham, udah paham. Oh ini dapatnya dari sini, karena ini perkalian ini ya, hasil operasi ini sudah kalian pelajari di SD dan SMP. N itu adalah hasil pembagian 45 dibagi 3, itu 15. Oke? Mantap. Maka banyaknya suku dari barisan tersebut adalah 15. Artinya U15 itu adalah nilainya 40 ya. Jadi bilangan 40 itu adalah bilangan yang terletak ke 15 atau bilangan 15 ya, suku 15 seperti itu. Nah sekarang rumus suku tengah. Nah misalkan satu barisan aritmatika dengan banyak suku ganjil. Suku tengah barisan aritmatika itu adalah suku ke T atau UT, dan banyak suku barisan suku terakhir ya tersebut adalah 2T dikurang 1. Maka rumus suku tengah UT ditentukan oleh hubungan UT sama dengan setengah dikalikan dalam kurung U1 ditambah U2T dikurangi 1. Jadi U1 itu A ya, suku pertama. Iya. Contohnya nih, tentukan suku tengah dari barisan 3, 5, 7, 9 bla 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 sampai 95. Nah jawab, tadi kita dicari nih, tentukan tengah-tengahnya berapa suku tengahnya. Nah berarti sini suku pertamanya udah jelas ya, yaitu 3. Bedanya juga udah jelas 2. Suku terakhir berarti U2T dikurang 1 sama dengan 95. Nah karena ini ada suku tengah bukan UN lagi ya. Iya, jadi U2T dikurang 1 yaitu 95. Jadi UT sama dengan setengah dikalikan dalam kurung U1 ditambah U2T dikurang 1. Jadi setengah dikalikan U1 3, U2T dikurang 1 95. Jadi setengah 98. Nah setengah dari 98 adalah 49. Jadi suku tengah dari barisan tersebut adalah 49. Gitu ya. Gampang kan? Gampang lah. Nah sekarang ada sisipan pada barisan aritmatika. Nah ini nih, sisipan itu berarti diselipin gitu ya, sisipan. Nah bilangan-bilangan semula nih, X, Y itu bilangan semulanya. Nah ini bilangan sisipannya, X ditambah B, X ditambah 2B, bla 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 bla, X ditambah KB. Ini sisipannya sebanyak K2. Nah inilah membentuk barisan aritmatika. Tadinya misal sini 1,10. Nah ini ada sisipannya di sini, itu maksudnya ya. Iya. Nah misalkan diantara dua bilangan real X dan Y dengan X tidak sama dengan Y,
akan disisipkan sebanyak K buah bilangan. K itu anggota bilangan asli. Nilai beda barisan aritmatikanya adalah B sama dengan Y dikurang K per K ditambah 1. Ini bedanya, rumus beda ini hanya untuk jika disisipan ya, barisan aritmatika. Kalau nggak ada sisipan nggak perlu pakai rumus beda ini. Oke, dengan X dan Y itu anggota bilangan real, tapi nilai X-nya nggak boleh sama dengan Y, dan K itu bilangan asli ya. Jadi ini khusus untuk soal sisipan barisan aritmatika. Ingat. Ya, sekarang deret aritmatika. Iya, yang sisipan tadi itu sangat jarang sekali soal-soalnya ya. Iya. Nah, deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Nah, misalkan U1, U2, U3 sampai dengan UN itu merupakan suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika itu ditambahin U1 tambah U2 tambah U3 tambah bla 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 sampai UN. Nah, itu disebut deret aritmatika. Nah, dengan UN-nya yang sama ya, rumus di barisan aritmatika. Jadi, deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan yang dinotasikan adalah SN. Artinya jumlah N suku pertama barisan aritmatika itu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini dilambangkan dengan SN. Kalau barisan aritmatika UN. Iya. Nah, berarti dengan demikian SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai dengan UN atau suku terakhirnya ada berapa. Ya, untuk memahami langkah-langkah menentukan rumus SN, perhatikan yang berikut. Yang pertama nih, contoh pertama deret dari barisan 357 bla 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 sampai dengan 2N plus 1 adalah, berarti di sini SN-nya sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 deretnya yaitu ya, tambah bla 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 bla. Nah, maka S1 berarti ada berapa? S1 jumlah suku barisan pertama itu cuma 3 doang, ini 1. Nah, untuk nyari S2 berarti jumlahnya S1 ditambah bukan S1 tapi U1 ditambah U2, yaitu aja 3 ditambah 5 itu 8. Untuk S3 berarti 3 tambah 5 tambah 7, 15. Kan SN itu artinya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 gitu kan. Nah, karena di sini S1 berarti U1 doang kan. Iya, kalau S2 berarti U1 tambah U2. Iya, S3 U1 tambah U2 tambah U3. S4 U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya. Iya. Nah, sekarang yang kedua, deret dari barisan 1, 2, 4 adalah berarti SN sama dengan 1, 2, 4 1 tambah 2 tambah 4 tambah bla 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 bla. Sama ya, kayak yang di pertama. Jadi S1 nya 1, S2 nya 1 tambah 2 sama dengan 3, S3 nya 1 tambah 2 tambah 4, ini sama dengan 7. Gitu ya, paham ya? Iya, itu cuma pola dari SN ya. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, tadi kan deret aritmatika itu adalah jumlah suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmatika ya. Nah, deret aritmatika ini nih, SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 bla 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 sampai UN. Kalau sininya S1 berarti U1 saja, S2 berarti U1 tambah U2, S3 U1 U2 U3 tambahin, S4 berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dengan U1 sama dengan A ditambah A ya, U1 nya, dan UN nya itu adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, permasalahannya kalau cuma ada 3 sukunya ya, U1 tambah U2 tambah U3, yang ditanyakan S100. Nah, itu bagaimana caranya? Itu pertanyaannya ya. Iya, apakah kita nambahin angkanya sampai 100
suku. Nah, boleh sebenarnya, cuma itu akan memakan waktu yang sangat lama sekali, menghabiskan waktu dalam mengerjakan soal. Nah, ada angka cepatnya, yaitu adalah rumus n suku pertama dari deret aritmatika adalah ini dia. N sama dengan n per 2 ya, dalam kurung 2A ditambah dalam kurung lagi, ini kurung siku ya, n dikurang 1 kali B. Iya. Atau jadi ada dua rumus nih. Sn sama dengan n per 2 dikalikan dalam kurung A ditambah UN. Boleh menggunakan rumus ini, boleh menggunakan rumus yang ini, sesuai dengan yang diketahuinya. Jika yang ada diketahui UN, ya misalnya UN suku terakhirnya ya, yaitu ada, berarti pakai yang ini aja yang mudah. Tapi kalau nggak ada, pakai yang ini. Biasanya yang sering digunakan adalah rumus yang ini. Oke? Iya. Langsung saya ke contohnya. Nah, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret min 2 tambah 0 tambah 2 tambah bla bla bla. Nah, di sini kan pertanyaannya 10 suku pertama. Di sini nggak sampai 10 kan? Bagaimana caranya? Apakah ditambahkan lagi? Boleh sampai 10. Tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu kita menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, ini U1 nya sudah jelas, min 2, U2 nya 0, berarti bedanya 2. N nya, nah yang ditanyakan 10 suku, berarti N nya 10. Jadi Sn, ini kita pakai rumus yang ini ya, nggak ada suku terakhirnya. Sn sama dengan N per 2 dikalikan kurung siku ya, 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Nah, N nya tadi 10, berarti S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikalikan kurung siku 2 dikalikan lagi A nya itu tadi min 2 ya, berarti 2 dikali min 2 ditambah N nya 10 dikurang 1, B nya 2, maka didapatkan 10 dibagi 2 5 ya. Kalau ini bisa dibagikan langsung saja bagikan ya, kalau nggak bisa dibagikan misalkan ini 5 per 2 itu kan nggak bisa, jangan 2,5, boleh sih 2,5 tapi nanti hasilnya akan, bukan hasilnya ya, proses pengerjaannya akan mempersulit kamu. Iya, seperti itu ya. Ya, jadi di sini kalau bisa dibagi langsung saja dibagi, berarti 5 dalam kurung 2 dikali min 2 itu min 4, 10 dikurang 1 kan 9 ya, berarti ini 9 dikali 2, 9 dikalikan 2 ya, 12 kelihatannya ya. 9 dikalikan 2 berarti berapa? 9 kali 2 18. Maka yang dikerjakan yang dalam kurungnya terlebih dahulu, yaitu 5 dikalikan 14, yaitu adalah 70. Berarti jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah 70. Yang kedua, tentukan jumlah 5 suku pertama jika suku kelima adalah 240 dan suku pertama adalah 20. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Lihat. Di sini yang ditanyakan 5 suku pertama dan suku kelimanya sudah diketahui. Berarti kita nggak perlu menggunakan rumus yang ini. 5 suku pertama, suku kelimanya sudah diketahui. Langsung saja kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan dalam kurung A ditambah UN. Kenapa pakai rumus yang ini? Ya, lihat, pertanyaan dengan yang diketahuinya sukunya sudah sama. Jumlah 5 suku pertama, ini suku kelimanya sudah ketemu. Ya, jadi maksudnya UN di sini bukan suku terakhir, tapi suku yang sama dengan yang dijumlahkan dari deret tersebut. Iya. Kalau di sini S10, di sini suku ke-10-nya sudah ada, ya berarti pakai rumus yang ini saja. Gitu loh. Paham ya? Iya. Jadi kalau misalkan di sini jumlah 5 suku pertama, jika suku kedua adalah 240. Nah, itu nggak bisa pakai rumus ini. Iya, jadi harus sama pertanyaan dengan yang diketahuinya sukunya, gitu ya. N-nya itu harus sama. Jadi N S-nya itu N-nya itu 5, berarti S5 sama dengan 5 per 2 dikalikan A-nya itu 20
Dan suku kelima atau UN-nya bisa langsung kita tulis 240 ya, karena ini bisa diganti dengan U5. U5 nya berarti 240 kan dari sini sama S5 berarti ini U5. Nah maka hasilnya adalah, nah tadi ya 5 dibagi 2 itu kan hasilnya desimal, koma, tulis lagi aja, jadi langsung dikerjakan yang dalam kurung 20 tambah 240 260. Nah ini pun bisa dibagi, 260 dibagi 2 berapa, yaitu adalah 130. Iya gitu loh. Nah 5 dikali 130 adalah berapa, 650. Gampang kan? Gampang sekali ya. Paham ya? Paham ya cara menggunakan kedua rumus ini untuk deret aritmatika? Oke. Kalau masih belum mengerti, ya simak lagi sampai paham atau bisa tanyakan ke gurunya masing-masing. Contoh yang ketiga untuk deret ya. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Kelipatan 3 berarti dimulai dari angka 3. Ya. Maka sampai berapa? 99. Iya. Di sini 3, 6, 9, 12, 12 sampai 99. 99 ini merupakan anggota dari kelipatan 3 ya, yang kurang dari 100. Oke? Iya. Nah, berarti di sini A-nya 3, B-nya. Oh, ini terbalik ya. Ini harusnya U3 dikurang ini U2. Berarti ini 6 dikurangi 3 sama dengan 3. UN-nya, suku terakhirnya itu 99. Yang ditanyakan jumlah semua bilangan. Nah, berarti kalau jumlah semua bilangan, ya udah pakai yang terakhir ini, jadi pakai yang UN, boleh pakai yang anip yang jumlah suku bilangan ya boleh pakai yang langsung SN sama dengan N per 2 dikalikan dalam kurung A ditambah UN, atau boleh yang satunya ya, nanti Bapak kasih tahu caranya ya. Nah ini kalau di sini ini mencari n-nya terlebih dahulu. Nah maka di sini dapatkan UN sama dengan, nah kalau mencari n-nya terlebih dahulu kamu harus menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Maka hasilnya adalah 99 UN-nya ya sama dengan 3 ditambah N dikurang 1 kali 3, yaitu berarti jadinya 3N sama dengan 99 ya. Nih 3N nya dari sini, ini kan 3 dikali N. Nah ini angkanya banyak yang dihilangkan ya untuk mempersingkat sebenarnya. Berarti di sini 3 ini 99 dulu sama dengan 3 ditambah 3N dikurang bukan 1, N kali 3 3N, min 1 kali 3 min 3N, min 3N lagi sih, min 3, min 1 kali 3 min 3. Nah berarti ini habis kan, iya, sisa 3N, jadi 99 sama dengan 3N. Di sini tulis 3N sama dengan 99, maka N nya sama dengan 3 ya, seperti itu. Oke, jadi N nya 33. Nah jumlah dari deret tersebut adalah, ya ntar kita samakan ya, SN sama dengan N
per 2, nah yang ini ya, dikalikan A ditambah UN. Nah ini maksudnya ya, jadi langkahnya harus cari nilai N nya dulu, karena kita nggak tahu N nya itu yang 99 itu N yang keberapa. Maka S33 sama dengan N nya tadi sudah diketahui, 33 per 2 dikalikan 3 ditambah 99. Jadi 33 dibagi 2 dikalikan 102, maka hasilnya 1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 1683. Nah, bagaimana kalau pakai rumus yang satunya lagi? Nah, Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah tadi kan S nya itu S30 ya, itu sama dengan 33 dibagi 2. A nya itu berapa? A nya itu berarti ini 2 dikalikan dengan 3, ya kan, ditambah N nya itu tadi 33 kurang 1, B nya berapa? Nah di sini lihat, di sini harus mencari beda. Nah tadi bedanya 36, berarti bedanya 3 ya, 3, 6, 9 tadi kan ya, ini 3, 6, 9 sampai 99, jadi bedanya 3. Nah ini 33 per 2, terus lagi 33 per 2. Nah nggak bisa dibagi ya, atau desimal, ini 6 hasilnya, tambah 33 dikurangi 1, 32 ya, dikalikan 3. Nah hasilnya sama atau enggak? Dan ini 33 per 2 6 ditambah berapa? 332 kali 3 96 ya. Nah berarti ini sudah berapa? 33 per 2 dikalikan dengan 102. Nah ini udah sama di sini, sama, berarti hasilnya adalah 1683. Paham ya? Iya, jadi bisa menggunakan salah satu caranya ya, karena tadi N nya belum ketahuan, dia 99 itu suku keberapa, maka dicari dulu N nya. Jelas? Sangat jelas, mantap. Wah, sudah sampai di penghujung. Thanks ya, udah sampai thanks nih, berarti tidak ada asa kemampuan ya. Ya kalian pelajari materi ini dengan sungguh-sungguh ya, nanti minggu depan baru ada asa kemampuannya. Oke ya, selamat belajar ya, semangat ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.